bahasa Indonesia yang diambil oleh dosen Agita Mistiadi MPD yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks dengan Pendekatan Saintifik. Sebelum memulai ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan pendidikan, karena di dalamnya terumuskan tujuan yang hendak dicapai, materi pembelajaran, cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan tentu penilaian untuk mengetahui ketercapaiannya tujuan. Demikian juga yang ditegaskan dalam Undang-Undang 16 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, termasuk di dalamnya bidang bahasa dan sastra Indonesia, baik secara mata pelajaran wajib maupun sebagai peminatan. Sementara itu, dalam pembelajaran sastra, menurut Sayuti, tujuan utamanya yaitu berorientasi pada literary knowledge dan literary appreciation. Orientasi itu dapat ditaruhkan menjadi knowing, doing, dan being sastra, apresiasi, ekspresi, dan produksi sastra, atau dalam istilah Jawa yaitu ngatiga itu ngerti, lakoni, dan ngerasake sastra. Demikian sedikit informasi mengenai kurikulum. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa teks merupakan suatu proses sosial yang berorientasi pada suatu tujuan sosial. Tujuan sosial itu sendiri yang hendaknya dicapai memiliki rata-rata pemunculan yang disebut konteks situasi. Lebih lanjut dijelaskan, proses sosial akan berlangsung jika terdapat sarana komunikasi yang disebut dengan bahasa. Dengan kata lain, proses sosial akan merefleksikan diri menjadi bahan dalam konteks situasi tertentu sesuai dengan tujuan proses yang hendak dicapai. Bahasa yang muncul berdasarkan konteks situasi inilah yang menghasilkan register atau bahasa sebagai teks. Oleh karena konteks situasi pemakaian bahasa itu sangat beragam, maka akan beragam pula jenis teks. Jika kita melihat perbandingan antara karya yang tersaji dalam kurikulum 2013 dan KTSP di atas, sebenarnya kedua kurikulum tersebut telah menekankan pentingnya teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja, konstruksi teori yang digunakan sangat berbeda. KTSP menggunakan teori komposisi yang membagi karangan menjadi karangan naratif, deskriptif, ekspositori, dan argumentatif atau persuasif. Sedangkan kurikulum 2013 tampaknya lebih banyak menggunakan teori semiotik sosial. Setiap struktur teks dalam masing-masing jenis teks memiliki perangkat-perangkat kebahasaan yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran yang dikehendaki dan secara terpadu diorientasikan pada pencapaian tujuan sosial teks secara menyeluruh. Hal penting yang harus diwaspadai adalah hendaknya guru tidak terjebak untuk menjelaskan berbagai pengertian teks dengan segenap cirinya dalam mempelajari bahasa Indonesia dan kurang memberikan pelatihan produksi teks. Ini merupakan hal yang paling rentan terjadi dalam pembelajaran di kelas, mengingat guru sendiri masih banyak yang belum familiar dengan berbagai jenis teks tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yaitu, pertama, ingat kasus pembelajaran pragmatik pada kurikulum 1994. Guru mestinya mengajar dan melatih siswa untuk bertelepon misalnya. Tapi yang terjadi tidak lebih pada bagaimana teori bertelepon yang baik. Praktik bertelepon yang baik dan sopan tidak pernah dilatihkan, apalagi menjadi kemampuan siswa.
Faktor lain yang harus diakui adalah kemampuan guru dalam menghasilkan teks baik secara lisan dan tulis masih kurang. Demikian pula kemampuan membaca mereka masih belum baik, yang antara lain karena belum bertumbuhnya minat dan budaya baca. Selain kedua faktor di atas, konstruk kurikulum perlu diwaspadai sebagai faktor yang memicu keadaan di atas. Sebagaimana telah dikemukakan, kurikulum 2013 memformulasikan 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menjabarkan KI dalam garis gadai. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis teks adalah membangun konteks. Pada tahap ini, guru menyiapkan mental siswa dalam pembelajaran teks tertentu. Hal ini harus disadari oleh guru karena tidak ada tes yang konteks. Dalam pembelajaran tertentu, siswa tidak berangkat dari sebuah kekosongan. Guru tidak boleh berpendapat bahwa siswa tidak mengetahui apapun tentang sesuatu topik. Tak kala topik diberikan tentang layang-layang misalnya, guru dapat meminta siswa menceritakan pengalamannya tentang layang-layang. Ketika siswa menyampaikan pengalamannya tentang bermain layang-layang bersama teman-temannya, guru dapat mengarahkan kapan sebaiknya siswa bermain layang-layang dilakukan, di mana sebaiknya bermain layang-layang dilakukan, bagaimana jika layang-layang putus, lantas apa yang akan dilakukan, meminta uang pada ibu dan membeli layang-layang lagi, atau bahkan akan membuat layang-layang. Siswa yang memiliki pengalaman membuat layang-layang dapat diminta bercerita proses pembuatan layang-layang. Membangun konteks di sini dimaksudkan sebagai apersepsi. Ketika motivasi siswa terbangun, pembelajaran difokuskan kepada tujuan pembelajaran, misalnya tes prosedur. Kemudian tahap kedua adalah guru memberi modal tes, yakni struktur tes dan teksnya. Teks hendaknya disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian tahap ketiga adalah siswa bersama guru membangun tes itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang meliputi intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan, melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Intuisi sendiri sering dimaknai sebagai kecakapan praktis yang kemunculannya bersifat irasional dan individual. Kegiatan observasi dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik, dan guru juga melengkapi diri dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti yang diantaranya adalah yang pertama, tape recorder, yaitu terdiri dari kamera untuk merekam objek atau kegiatan secara visual. Yang kedua yaitu film atau video, yang mana untuk merekam kegiatan objek atau secara audiovisual. Dan yang ketiga yaitu alat-alat lain sesuai dengan keperluan. Secara lebih luas, instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi dapat berupa daftar cek atau checklist, skala rentang atau rating scale, catatan anekdotal atau anekdotal report, catatan berkala, dan alat mekanial atau mekanial device. Baiklah, di sini saya memeriksa ulangannya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan dana sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau
membantu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Kemudian mencoba. Untuk memperoleh hasil yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan, yaitu pembahasan terakhir. Kesimpulan yaitu adalah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dengan pendekatan saintifik membawa banyak implikasi. Implikasi penting pertama adalah guru dituntut sebagai fasilitator dan model. Untuk itu, guru dituntut memiliki kebiasaan, minat, dan budaya baca, dan dengannya guru akan memiliki kemampuan membaca. Dengan kemampuan membaca itu, guru akan memiliki kemampuan ekspresif, yakni menghasilkan teks secara lisan maupun tulis. Kemampuan itu menjadi modal penting baginya untuk dapat mengejar dan memfasilitasi siswa untuk belajar memahami dan menghasilkan teks. Implikasi kedua adalah berkenaan dengan pilihan pendekatan dan metode pembelajaran. Guru hendaknya memiliki kemampuan memilih dan menerapkan pembelajaran yang sesuai agar siswa mampu menghasilkan berbagai jenis teks yang diharapkan. Guru dituntut untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan selalu memperhatikan konteks. Guru harus benar-benar bisa memastikan bahwa pembelajaran dilakukan merupakan suatu interaksi edukatif yang mampu mematik dan memfasilitasi para siswa untuk mampu menghasilkan teks yang baik. Baiklah, sekian penjelasan materi bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Agitamisien NTB mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dengan pendekatan saintifik. Semoga apa yang dijelaskan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.